Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita jumpa lagi di channel Saung PRW. Kali ini edisi kita adalah ngaji bareng dengan Pak RW. Teman-teman hadirin sekalian yang berbahagia, kalau Nabi pernah mengutip hadis, Iza mata ibnu Adam in koto'a amaluhu illa min salasin sodaqotin jariyatin aw ilmin yun tafi'u bihi aw waladin solih yad'ulahu. Mungkin hadis ini sudah populer lah, kita sering dengar, mungkin sudah banyak materi atau para penyampai yang sudah menyampaikan hadis ini. Namun agar menambah luas wawasan kita, saya ingin menyampaikan atau menjelaskan lah ya hadis ini dalam perspektif yang insya Allah lebih luas lah, tidak selama ini yang kita dengar. Bukan berarti saya merasa lebih pintar, saya merasa lebih hebat, enggak. Justru ini adalah dalam rangka memperkaya hasanah wawasan kita. Kalaupun barangkali selama ini ada yang ya katakanlah punya persepsi penilaian tentang hadis ini, mungkin persepsinya A, B, C, atau C, dan mungkin saya menyampaikan persepsi yang katakanlah misalnya D gitu, bukan berarti kita saling berbeda, tapi justru ini dalam rangka memperkaya, memperbanyak wawasan kita. Dan memang ya sumber agama kita itu Al-Quran maupun hadis, memang kalau digali ya nggak akan ada habisnya ya. Semakin banyak, semakin luas. Hadirin sekalian, teman-temanku semua. Jadi kalau dalam hadis tadi disebutkan ada 3 amalan yang tidak akan terputus meskipun si manusia itu, si anak Adam itu telah wafat, telah mati. Yang pertama adalah shodaqotin jariyatin. Nah, sementara ini kita memahami bahwa shodaqotin jariyatin itu adalah sedekah jariyah atau sering diterjemahkan menjadi amal jariyah. Kadang-kadang persepsi kita itu sedekah hanya dalam konteks sumbangan lah, barangkali begitu ya. Namun saya memahaminya begini. Sodakoh itu, sodakotin jariyatin itu bukan hanya sekedar sumbangan dalam bentuk materi atau sumbangan dalam bentuk sedekahan memberi-beri sesuatu ya. Tapi istilah sodakoh atau sodako itu dari kata sodako. Sodako itu kalau kita misalnya habis ngaji, kita suka baca sodaqallahul azim. Di situ kan Allah bukan bersedekah artinya, tapi kita menerjemahkannya maha benar, ya, maha benar Allah kan gitu. Nah, sodako itu memang artinya benar, bisa menjadi perkembangan katanya bisa menjadi sidik ya. Sodako itu benar, artinya kalau sodakotin jariyatin itu artinya berbuat benar. Kemudian jariyah itu dari kata jarra, bisa nanti menjadi tajri ya, tajri itu artinya mengalir. Jadi kalau sodakotin jariyatin itu artinya perbuatan benar yang mengalir, yang terus-menerus yang dilakukan. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau sodakoh atau sodako itu kita artikan berbuat benar, tentu dalam hal ini adalah berbuat benar menurut peraturan atau menurut penilaian Al-Quran dan hadis tentunya. Maka kalau ini skupnya jadi lebih luas. Tidak hanya sekedar memberikan sumbangan. Sumbangan itu bagus, sumbangan itu perbuatan yang benar. Tapi perbuatan yang benar bukan hanya
sedekah dalam arti sumbangan saja, tapi dalam wujud yang lain. Ya, ya kita ngaji, ya kita sholat, ya kita berbagi dengan fakir miskin, anak yatim, berbagi dengan para tetangga, saudara, ya itu juga adalah bagian dari berbuat benar. Jadi berbuat benar itu ya konteksnya adalah amar ma'ruf dan nahi munkar sebetulnya. Ya, jadi dalam cakupan yang lebih luas. Dan berbuat benar itu dilakukan terus-menerus, mengalir, continue lah kan gitu ya. Sehingga kalau hari ini katakanlah titik A itu kita ini dalam posisi titik A itu kita melakukan kebenaran, kemudian lanjut lagi titik B, titik C dan seterusnya, sehingga kebenaran itu dalam tingkah laku kita, dalam sikap kita itu terus mengalir, terus sambung menyambung. Sampai kapan? Sampai tentu sampai akhir hayat kita. Jadi kita menjadi orang benar mulai dari hari ini dan seterusnya sampai ajal, sampai akhir hayat kita. Karena kalau kata Nabi juga dalam hadis yang lain, kalau bicara sedekah ya, sedekah itu senyum aja sedekah. Akhirnya senyum juga bagian dari sedekah. Artinya bukan bagian dari sumbangan ya, tapi senyum adalah juga bagian dari berbuat benar. Kenapa? Karena ketika kita memberikan senyum, memberikan raut wajah muka yang cerah kepada orang lain, tentu juga memberikan efek positif baik buat kita maupun buat orang lain yang melihatnya. Tapi kalau kita bermuka masam, cemberut gitu, ya tentu berakibat negatif pada diri kita maupun pada orang yang menilai kita. Jadi perbuatan sedekah itu, berbuat benar itu terus dilakukan secara kontinu, ya. Nah, kalau misalnya kita ini sudah wafat, maka perbuatan benar itu, perbuatan baik itu akan berlanjut terus nilai positifnya. Nilai positifnya akan berlanjut terus, tentu dengan kualitas perbuatan benar itu ya. Kalau kita sudah menanamkan kebenaran-kebenaran atau nilai-nilai positif pada saat ini, meskipun kita sudah wafat, meskipun kita sudah tidak ada, maka nilai-nilai positif itu akan terus akan terus mengalir, akan terus menyebar, akan terus diikuti, ditindaklanjuti oleh ya mungkin keturunan-keturunan kita nantinya. Jadi kalau katakanlah misalnya orang bersedekah dalam arti materi, dia menyumbangkan sesuatu atau dia mewakafkan sesuatu, maka sepanjang sumbangannya atau sepanjang wakafnya itu masih dimanfaatkan oleh orang banyak, maka dia masih punya nilai positif yang terus akan berlangsung sampai ya mungkin sampai selamanya atau mungkin sampai kemanfaatan itu terus ada. Hadirin sekalian, kadang-kadang kita begini, mungkin ya katakanlah dalam sisi sumbangan materi, mungkin orang tua kita dulu sudah ikut berpartisipasi. Entah itu mungkin ada pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah, majelis taklim atau apalah kan gitu ya. Cuma kadang-kadang kita ini sebagai anak keturunannya atau sebagai pewaris dari mereka itu kadang-kadang suka masih mengungkit-ungkit. Misalnya orang tua kita sudah berwakaf. Biasanya wakaf tuh mungkin kalau orangnya mampu, banyak hartanya, dia bisa berwakaf dalam jumlah yang banyak. Atau mungkin kalau di kampung kita itu dulu orang berwakaf itu secara kolektif, patungan. Artinya misalnya ketika kita ingin membangun masjid, membangun madrasah, mungkin si A nyumbang katakanlah tanah sekian meter, si B sekian meter dan seterusnya secara urunan, sehingga tersedialah lahan untuk diwakafkan, yang di lahan itu akan didirikan mungkin sarana pendidikan atau sarana ibadah. Nah, mungkin ada lagi orang yang berpartisipasi, berkontribusi, nyumbang dalam bentuk ya mungkin ya katakanlah puluhan ribu, ratusan ribu untuk terwujudnya bangunan yang diharapkan bersama. Nah, orang-orang tua kita dulu itu sudah pada ikhlas memberikan materinya, memberikan tanahnya, memberikan hartanya untuk kebaikan kita semua.
sebagai sarana, mungkin sarana ibadah, sarana pendidikan, dan lain-lain. Nah, jangan sampai orang tua kita itu sudah ikhlas memberikan wakafnya, sumbangannya. Kita ini anak cucu kadang-kadang suka ungkit-ungkit. Ini dulu wakaf bapak gua, ini dulu wakaf engkong gua. Akhirnya jadi mengurangi keikhlasan sumbangan atau wakaf yang orang tua kita sudah berikan. Jadi jangan sampai mengurangi keikhlasan mereka. Justru kalau perlu ketika kita sudah sumbangkan, kita sudah wakafkan, biarlah itu dikelola oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang profesional di bidangnya. Kita yang mungkin bagian dari para donatur, ya sudah keikhlasan sudah kita ikhlaskan, ya sudah biar menjadi katakanlah amal jariyah, sodakotin jariyatin. Biar itu terus mengalir, terus bermanfaat. Jangan kita sudah ikut mengaku-aku lagi, atau kadang-kadang menjadi bancakan dari Pak ahli waris. Jangan sampai begitu. Justru kita ini sebagai anak keturunannya, kalau perlu apa-apa yang sudah di dharma baktikan, apa-apa yang sudah disumbangkan oleh orang tua kita, kalau perlu kita nambahin, bukan ngurangin keikhlasan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, au ilmin yuntafi'u bih, ya. Nah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini yang seperti apa? Tentu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang punya nilai positif. Kemudian ilmu itu bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Kemudian ilmu itu terus diajarkan secara turun-temurun. Sehingga kemanfaatannya akan terus mengalir, akan terus berlanjut sampai kapan? Sampai ilmu itu terus diajarkan kepada anak keturunan kita. Jadi katakanlah kalau kita ini sudah katakanlah kita dapat ilmu dari pendidikan, dari pengajian dan sebagainya, ilmu itu kita sampaikan lagi, nanti mungkin kayak multi level marketing kali ya. Sudah kita sampaikan, nanti orang yang menerima akan menyampaikan dan seterusnya, sehingga itu ilmu akan berkembang luas. Kemanfaatannya akan semakin banyak, semakin luas, makin banyak orang yang tercerahkan, makin banyak orang yang mendapatkan pengertian, sehingga kemanfaatannya menjadi semakin luas. Dan tentu orang-orang yang di awal menyampaikan, menyebarkan ilmu itu tentu juga akan mendapatkan manfaat yang sama. Hadirin sekalian, barangkali kalau sekarang mungkin caranya lebih gampang ya. Misalnya kita ini hidup dalam dunia zaman sekarang ini, banyak media sosial yang kita manfaatkan. Mungkin dapat ilmu dari, ya mungkin katakanlah dari grup ini, dan seterusnya. Nah, kalau kira-kira itu baik, kira-kira ilmu itu bermanfaat, kira-kira itu memberikan pencerahan yang positif buat kita dan masyarakat luas, silahkan ilmu itu diteruskan. Kan gitu ya. Zaman sekarang kan tinggal gampang lah, tinggal kita punya gadget, ya, terus tinggal di-share lagi, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan informasi, semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu, semakin banyak orang yang tercerahkan. Tentu kita cuma modal jari jemari di atas gadget, ilmu sudah tersebar luas. Tapi juga jangan salah memanfaatkan. Kadang-kadang kalau ilmu yang kita sebarluaskan, kita yang terlibat, kita yang ikut menyebarluaskan, itu akan mendapatkan efek yang positif. Tapi sebaliknya, mungkin berita-berita gosip, berita-berita negatif, mungkin gambar-gambar yang kurang pantas, itu kita sebarluaskan, lah kita yang melihat saja sudah berdosa, kita sebarkan lagi. Akhirnya nanti dosanya, efek negatifnya jadi semakin banyak. Jadi seperti ilmu yang positif tadi, semakin banyak kita sebarluaskan, semakin banyak kita mendapatkan kemanfaatan. Sebaliknya, sesuatu yang negatif, ya gambar yang jelek atau berita-berita yang hoaks dan sebagainya, semakin kita sebarluaskan, kita pun juga akan ikut bertanggung jawab atas ketidakbaikan itu. Kemudian yang ketiga adalah awaladin soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Nah, hadirin sekalian,
cerita anak soleh ini, ya katakanlah kita bisa memahaminya dalam berbagai hal. Satu sisi barangkali kita orang tua jangan terlalu berharap, misalnya, gua mau biarin aja lah, sekarang ini mungkin jadi orang yang tidak baik, tapi anak gua harus jadi anak yang baik sehingga kalau gua mati, anak gua akan mendoakan. Mungkin tidak begitu ya. Kenapa? Karena belum tentu juga ketika kita menjadi orang yang kurang baik, kemudian kita berharap anak menjadi yang baik, besok lusa anak itu menjadi baik, belum tentu juga. Kan kita tidak tahu ya, hasil didikan kita atau hasil perjuangan kita seperti apa. Mungkin saja barangkali di awal-awal dia katakanlah menjadi anak yang baik, tapi kita nggak tahu ke depannya hari tuanya dan sebagainya. Jadi memang anak yang baik itu punya kewajiban itu untuk mendoakan orang tuanya. Tapi sebagai orang tua juga jangan terlalu berharap dari anak-anak kita, kan gitu ya. Yang penting adalah yang pertama, kita punya bekal, punya katakanlah investasi dari sodakotin jariyatin tadi, dari amal perbuatan baik yang terus kita lakukan walaupun nilainya kecil, tapi kalau itu terus dilakukan secara kontinu, secara rutin, secara sambung menyambung, ya insya Allah akan menjadi besar. Dan yang kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita dapat kemudian kita sebarluaskan lagi. Nah, anak yang soleh ini yang ketiga, ya alhamdulillah kalau memang kita punya anak, kemudian kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, alhamdulillah mereka juga nanti akan mendoakan kita. Dan sekarang ini kita pun juga diharapkan oleh orang-orang tua kita agar kita menjadi anak yang soleh, kan gitu, agar bisa mendoakan mereka. Nah sekarang ini jadilah kita anak-anak yang soleh buat orang tua kita doakan mereka. Nah sekarang kita mendidik putra-putri kita agar mereka juga menjadi anak yang soleh dan mereka bisa mendoakan kita. Nah temanku semua, bagaimana misalnya kalau di antara kita mungkin anaknya sedikit atau memang nggak punya anak, nggak dapat keturunan. Lah, apakah mereka nggak punya anak yang soleh? Ya tentu, kalaupun anak secara biologis mereka tidak punya, tapi mudah-mudahan mereka punya anak dalam persepsi yang berbeda. Misalnya katakanlah kalau guru, dia punya anak didik lah, misalnya begitu. Atau ya mungkin anak buah dan sebagainya, yang juga dari kepemimpinan kita, dari mungkin pengajaran kita dan sebagainya, bisa melahirkan generasi-generasi soleh. Sehingga walaupun mungkin secara biologis dia itu bukan anak kita, tapi mereka ikut mendoakan kita. Nah, hadirin sekalian, yang terpenting lagi adalah bahwa kalau nih istilah doa itu kan asal katanya dari doa ya, bisa menjadi doa, harapan, atau bisa juga menjadi dakwah ya, seruan. Nah doa atau harapan ini atau bisa menjadi dakwah dalam arti yang lain, tentu anak yang mendoakan, anak yang mendakwahkan, justru satu sisi dia mengharapkan, punya harapan atau dia mendoakan orang tuanya, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, untuk agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau kehidupan yang baik di alam yang lain. Tentu kalau dalam arti dakwah misalnya, maka mereka ini sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan pelajaran. Ya katakanlah kalau anak biologis dari bapaknya, kalau anak yang bukan biologis mungkin dari, kalau dia anak buah ini dari atasannya, kalau ini dia anak murid berarti dari guru-gurunya, maka ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan itu didakwahkan lagi, disebarluaskan lagi, sehingga ya seperti tadi menjadi sodakotin jariyah, menjadi amal yang terus mengalir, yang terus berkembang, berlanjut, ilmu juga ilmu yang terus mengalir, ilmu yang terus berkembang, berlanjut, sampai kapan ya, sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, kita punya harta,
kita punya ilmu, usahakan agar harta maupun ilmu itu adalah menjadi sesuatu yang mengalir. Jangan stuck atau jangan hanya tersimpan, tertumpuk pada satu atau dua orang saja, atau pada berangkas kita saja. Kalau kita punya harta, banyak ataupun sedikit, itu harus mengalir. Kita punya ilmu, banyak ataupun sedikit juga ilmu itu harus mengalir. Jangan hanya kita saja yang tahu. Kenapa? Misalnya begini, ada air, mungkin di kolam atau di ember atau di wadah apa saja. Kalau air itu tidak mengalir, maka menjadi air yang tidak sehat. Kenapa? Ya mungkin nanti banyak binatang-binatang atau kecamba-kecamba atau jentik-jentik yang tumbuh di situ, dan itu nanti mendatangkan kemudaratan. Airnya jadi tidak sehat. Airnya mungkin nanti akan jadi bau dan sebagainya. Tapi kalau air yang mengalir, itu nanti akan menyegarkan, akan menyejukkan, akan menyuburkan lahan-lahan di sekitar dia. Jadi kita pun juga ketika punya harta, punya ilmu, usahakan harta dan ilmu itu dialirkan. Sehingga akan mendatangkan manfaat buat kita dan buat banyak orang. Jangan khawatir harta atau ilmu itu akan berkurang. Justru ketika itu dialirkan, itu akan semakin banyak, akan semakin bertambah. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir ketika harta itu dibagi-bagikan, ilmu itu dibagikan, akan menjadi berkurang nominalnya. Tidak, justru dia akan bertambah, baik secara nominal maupun secara kualitas, ya. Katakanlah kalau misalnya, contoh misalnya dalam dunia bisnis lah ya, ada orang punya usaha, kemudian usahanya mendapatkan tambahan modal, maka ketika dia mendapatkan tambahan modal, modalnya digunakan untuk berproduksi, menyerap banyak tenaga kerja. Maka katakanlah misalnya bisa menyerap 10 orang tenaga kerja, maka dia bisa menafkahi 10 orang itu. Nah, 10 orang yang bekerja, mungkin mereka punya anak istri di rumah, ya katakanlah misalnya 1 orang menjadi 4 gitu, maka bukannya 10 orang tadi, mungkin bisa 40 orang yang ternafkahi dari tambahan modal kerja itu. Jadi ya dalam bahasa ekonomi ini menjadi multiplier effect lah ya. Artinya menjadi efek yang terus berkembang. Semakin banyak investasi yang ditanamkan, semakin banyak juga orang yang termanfaatkan. Hadirin sekalian, mungkin itu sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingat, kalaupun ini menurut Anda baik, ini menurut Anda bermanfaat, silahkan ini diteruskan lagi oleh jari jemari Anda dalam gadget Anda, agar jangan sampai informasi yang bermanfaat tidak hanya mengendap sampai di gadget Anda, tapi bisa disebarluaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.